Karena dia bahtikan Cak si bini, ya Allah udah masa ada yang sarung dan laku yang lebih sama aku. Tapi juga ada yang terlalu santai, itu kan gak bagus. Apa aja menikah santai itu? Ada tak bagus? Kata malaikat muncul lapar pada kakak kado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volume sound system bassnya kecil kan sedikit. Volume dinyaringkan sedikit. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum Kak Dinto, kalau diterjemah muka-muka panjenengan sedaja selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam. Ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Kemarin-kemarinnya ada banyak musibah, termasuk kabupaten di sebelah kita Lumajang terjadi lahar Semeru. Walau saya dari tempat yang jauh, tapi bisa diinfo itu bisa kita lihat di beberapa media. Jembatan penghubung Lumajang Malang terputus kembali. Di Bali juga terjadi banjir bandang. Bahkan penyeberangan Gilimanuk ke Tapang tertutup selama 1 minggu karena angin yang tidak menentu. Sebagian daerah di Bondowoso terjadi longsoran tanah. Alhamdulillah kepanjen aman. Alhamdulillah. Patut kita syukuri. Caranya bagaimana? Teruslah banyak berdoa. Alasannya apa? Karena terkadang kenyataan berbanding berbalik dengan harapan. Saya kata roh dalam odik terkadang nikah sehat, tapi yang datang itu sakit, badan abandan. Kita kemudian melaksanakan kegiatan aktivitas, bekerja, ada yang bertani, ada yang berdagang. Yang kita harapkan adalah hasil, laba. Tapi kenyataan dalam hidup terkadang paheparogi malah jenraja otang, badan abandan. Artinya apa? Al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya sebuah usaha tetap dari khobasana Allah. Hidup tidak bisa hanya mengandalkan kecerdasan. Hidup tidak hanya bisa mengandalkan kejengalakoh. Cerdas tak tentu soki, Pak. Mana si gendeng si soki dengan itu. Orang bajengan aku kadang malah jen raja otang setai santai ini kadang-kadang sesoki. Artinya apa? Takaran rizki tetap dari Allah. Oleh karena itu sebagai manusia haruslah terus banyak memperdoa. Wa iyastaghisu fastaghasu fastajaba lakum. Kalau Anda selalu memohon kepada Allah, setiap malam kita berdoa, fastajaba lakum, maka suatu saat Allah akan mengabulkan apa yang kita hajatkan. Salah satu di antaranya doa itu apa Kiai? Menjawab salam. Assalamualaikum, doa keselamatan. Muka-muka panjenengan sedaja apa selamat ben Allah. Jawab segera waalaikumsalam. Sami ki Malik. Muka-muka pada apa selamat sareng Allah. Coba sekali lagi saya ulangi. Mohon kekompakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'idha su'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Salah satu tata krama, tata cara hadir di majelis taklim,
apabila seorang muballigh sudah mulai bicara di atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, tolong perhatikan, hingga sebab cek rami sekali ini. Kalau di atas bicara, di bawah juga bercerita, fakot lago, maka sia-sialah pengajian malam ini, rugi biaya, rugi tenaga, rugi waktu ini. 5 hari saya tinggalkan pesantren kemarin, kami undangan di Madura, dari Sumeneb, Pemekasan, Sampang dan Bangkalan. Malah besok 2 hari lagi saya harus ke Kaltim, Kalimantan Timur. Yayasan Pendidikan Kaula Sekun Etingkel. 5 hari 6 hari atina pesantren Kaula seniser gula atina maknya ini sangat ngaruh. Istri saya hanya bisa menyapa saya lewat WA setiap malam. Selalu saya baca, Kak, posisi di mana? Saya selalu menjawab, percayalah, saya selalu ada di hati kamu kok selamanya. Artinya apa? Ada banyak aktivitas yang kita korbankan hari ini. Tidak hanya Ki Malik, panjenengan ada banyak aktivitas kerja yang ditinggal malam ini. Hadir ke pengajian dalam rangka apa? Sama-sama ingin mencari ridho Allah. Hadir ke pengajian dalam rangka peringatan 1 Muharram, hari besar Islam, dengan satu harapan tentunya mudah-mudahan di pengajian ini kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Seserat rezeki moga-moga berkembang ben Allah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang punya hajat mau ke Mekah Madinah mudah-mudahan dimakbul oleh Allah malam ini. Maka tata krama hadir di pengajian bagaimana? Ansitu wasma. Ansit, tenang, isma, dalam rangka mendengarkan apa yang disampaikan oleh para alim. Mirangaki. Ini saya hadir di berbagai macam pengajian, apakah itu di jajaran TNI Polri. Kemarin hari ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia kami diundang oleh Kapolres Bondowoso. Ada sekretariat Bramandatus Brimob, termasuk juga jajaran kepolisian. Anteng mirengaki. Dan kadang tanpa terasa meneteslah air mata ketika dia merasa banyak dosa yang terucap dari bibir hanyalah istighfar dan permohonan kepada Allah, dan tanpa terasa meneteslah air mata dengan banyak penyesalan tentu dalam kehidupan. Ini bagus, tapi terkadang hadir ke pengajian pun malam nggak mungkin nih kan, anteng sepak tenang ngide. Ya nyap-cap kiri di kiri, manetes juga. Jahil mereka. Sanggup tak tinggi-tinggi? Sanggup ke? Coba sekali lagi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadaratul kiram, masyayikhina al-afadil wa ulama'ana al-kurama, para masyayikh, para yai, bini sepuh, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Akhudz bil dzikri takmir Masjid Darul Barokah ini tepatnya di desa Kepanjen, Padukuhan Jeni nama Jeni Jeni. Mohon maaf saya tanya, oleh karena memang sepanjang kehidupan saya 32 tahun kau letih tinggi, baru kali ini laku ke Kepanjen.
Ini merupakan pertemuan awal yang mudah-mudahan terus berkelanjutan lagi. Etunya abolong di akhirat mudah-mudahan dikumpulin di surganya Allah. Pertemuan awal. Saya ke Kalimantan sering. Malah di Maulid ini separuh bulan. Nika guleyon ke Ketapang, Kalimantan Barat. 3 hari kemudian saya di Pontianak. Pulang tidak langsung ke rumah, tapi di Madura lagi. 5 hari kembali lagi ke Banjarmasin. Gula para Rabu saja di Malaysia setiap tahun 3 kali di Malaysia nih. 3 tahun, 1 tahun 3 kali undangan. Alhamdulillah kemarin kami diundang oleh masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia. Tepatnya di Ceras, di Pahang. Kalau ketemu dengan masyarakat Madura di Malaysia, tepatnya di Kayu Are dengan Damansara. Terakhir setelah di Genting Highland, saya di Petaling Jaya, PJS 4 di Kuala Lumpur, Malaysia. Barangkali di tempat ini ada yang bekerja ke Malaysia, betul? Sobugi. Dulu tahun ke Malaysia tolong alih. Bahkan 2 tahun yang lalu saya diundang di Bangkok di Thailand. Lewat Kadubes Thailand untuk Indonesia, gula nemareh yang ke Thailand. Bulan Syakban kemarin kami umroh. Alhamdulillah di Madinah kami banyak ketemu dengan masyarakat Indonesia. Coba kakak saya ini kan gula sambut di Madinah dengan orang-orang Madura. Ada juga orang Indonesia. Lalu kemudian dia minta kultum pengajian di sekitar pinggiran Masjid Nabawi. 15 menit 1 ayat saya ceramah. Akhirnya banyak saya ngaji. Di Mekah ditunggu dengan IKAMA namanya, Ikatan Keluarga Madura di Arab Saudi. Langsung dibentuk pengajian 7 titik di Kornis. Kemudian di Jeddah 8.000 orang yang hadir saat itu pengajian. Di Syamad Zurrah, Hikwe, Jeddah atau Mekah. Ke Taif, kemudian juga di mana? Di Awalin, di Syarat Sitin, di Lonjangan. Mekah, Monceng gimana? Ke Panjen dia buru setia Monceng. Alhamdulillah, gue senang ngabas sepian kapi. Mudah-mudahan ini merupakan pertanda etunya abolong neng akhirat muka-muka pada ibu bolong surga Allah. Para hadir, para Rabu sebeten kaula amul jagi. Walau kemasan acaranya dalam rangka menyambut tahun baru Islam, tapi paling tidak ini merupakan momentum bagi saya untuk saling bermaaf-maafan. Mompong tabangki. Sejak Idul Fitri sampai Idul Adha, sampai masuk bulan Muharram, gula tidak pernah minta sepora kapan jenengan. Salahna bagaimana dia tak pernah tabangki ya, walaupun secara fisik tak pernah ketemu. Tapi paling tidak Anda mendengar pidato kami lewat berbagai macam media, di TikTok, di YouTube, atau di FFB, atau juga di beberapa kaset-kaset ceramah Ka Abdul Malik Sanusi. Barangkali ada tutur kata yang kurang baik, maafkan kami. Sabor agi boleh boleh. Boleh minta sebora ke bapak, nyabora panjenengan. Boleh tak sempat main ke jompon gian mari telas seboran. Ben gula tek dentian gan jedek sentran ke Bungkok. Tapi paling tidak ini merupakan pertemuan forum silaturahim dan saling memaafkan. Kalau saya minta maaf panjenengan pun nyabora, begitupun panjenengan. Manakala panjenengan di sana ke Malik, hari ini juga malam ini Allah dan malaikat saksinya. Gula nyabora ke panjenengan saya gitu. Sehingga pada saat tahun baru Islam hari ini kita sambut dengan sama-sama tidak punya dosa, bersih. Kemudian untuk mengawali kehidupan baru, tentu yang akan lebih bagus dari tahun-tahun yang kemarin. Nggih. Mundek barin koran pecing ibadah. Mudah-mudahan di tahun ini akan lebih baik ibadahnya dan lebih istiqomah kepada Allah. Mundek barin bekserat cekek, moga-moga tahun ini akan dimudahkan rezekinya semuanya oleh Allah. Mundek barin si janda kita nemu laki. Lagu dah benar di Pak Mojak. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Nah, makin moga-moga bahtulin nemu laki. Para hadir, para Rabu sebeten kaula muljagi. Kalau kemarin-kemarinnya banyak yang sakit, lewat pengajian Muharram kali ini mudah-mudahan penyakit dicabut dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Ayo kita munajat kepada Allah.
Awali pengajian ini dengan salawat apa? Salawat timbul qulub. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah. Lagunya kayak gini. Allahumma sholli. Bisa kan hadrahnya? Coba cek. Tes. Ini kapi ini kan? Tepu kapi. Ala sayyidina. Yang bagus lah ya. Kalau saya ceramah pasti ada YouTuber saya shooting hari ini. Besok masuk di WhatsApp. Ketika Kemalik ceramah di Kepanjen, tepatnya di Gumuk Emas. Jadi ada di mana? Gitu loh orang, dia masih tahu. Ayo dah bukan ada kapi mana lah doang. Mau jadi jual lebih dia gua hadra gimana? Masalah Muhammad. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaniha wa asiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari Kenapa Kiai Malik di ujung pidatoannya meminta maaf Kiai? Karena umur ini gula berganti pagi, lagi kematian akan menyusul kita. Bukan karena COVID orang ini mati, bukan karena wabah kita dicabut oleh Allah, bukan. Coba kita ingat pada saat ada wabah penyakit COVID ini, pernah ingat kan? Ada social distancing, jaga jarak. Kerumunan nggak nih kita ibuki depan masa-masa wabah COVID siapa? Ingat ki? Bubarkan dalam ada acara. Bahkan semua orang diwajibkan memakai masker. Colok itu top, elong itu top, kopeng buka. Saya pernah sempat berpikir saat itu, masa penyakit gembira jarak semeter tak bisa loncat. Coba lagi rekir. Depa gending saya kalau ada apa. Ning semeter. Masa cek gending ke covid cek loncat ning semeter. Mulut ditutup, hidung ditutup, sementara telinga dibuka. Saya tanya kenapa? Karena penularannya lewat udara. Dia mau masuk ke kopeng. Kan gemet colok berlong-elong gitu. Mestinya ketika ada wabah yang paling pantas kita saat itu mestinya nggak pakai masker, tapi pakai helm. Totop kopeng elong bentuk colok kaki. Kasongai helman. Nongkok tas beto helman. Takok pakai kapi pakai virus takok. Ngumpul suami istri sama-sama pakai helm. Saya nak latu-latu benar ke bodoh. Artinya apa? Pada saat itu seolah-olah kematian mencengkeram kita. Tapi kemarin-kemarinnya Presiden Jokowi sudah mencabut masa pandemi COVID di Indonesia. Boleh biar pada cabut, tanda pandemi COVID. Dalam kerumunan boleh tidak lagi memakai masker. Tapi ingat Pak, tenang biar bagi tidak gini. Kematian akan tetap menyusul kita. Karena kematian itu berdiri sendiri, tanpa penyakit kematian tetap ada. Karena kematian itu adalah batas kontrak kehidupan manusia. Jadi malah dia pak mati, you tak sakit, beres mati, lempo mati, sing lemu mati, apalagi sing guru.
sesoki mate Pak, tak usah detek melarat. Yang miskin apalagi, yang punya pangkat jabatan kalau sampai pada ajar enggak usah menunggu pensiun. Bupati Bekasi 5 bulan dilantik, soke gagah, masih muda meninggal, padahal sisa jabatannya masih 5 tahun. Kenapa mak mati ke Malik? Karena kematian adalah batas kontrak kehidupan manusia. Jadi mula dewa agama, dia makin lempo mati. Malik siros koros ini sebukun odik dengan cetak cabut si koros di malaikat. Karena makin tak cabut mati tibi di kiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu persoalannya bagaimana Ki Malik? Ya kematian menyusul kita. Takut kepada kematian tidak dibolehkan. Takut kematian tak boleh. Karena takut nggak takut kematian menyusul waktu. Bengal kematian apa boleh? Orang yang takut kematian tak boleh. Boleh nggak gue bengal kematian. Naik ke atas nyur mah ke. Arah apa? Mak nyari laku di. Ledak macam Ki Malik. Takut kepada kematian tidak boleh, mencari mati juga tidak boleh. Yang betul dalam hidup gimana Kiai? Persiapkan kematian agar tatkala kita kembali kepada Allah betul-betul mendapat maghfirah dan ridhonya Allah. Ini yang penting. Makanya hidup hanya mencari itu, ridhonya Allah. Maka berbuatlah apa yang kita bisa. Selagi kita bisa berbuat baik, ayo lakukan. Tapi jangan andalkan amal kebaikanmu. Anak bagi Malik, mun nanti lagi amal, siapa sih masuk surga? Kalau kita andalkan amal, amal mana yang bisa memasukkan anda ke surga Allah? As-sholat ning 5 waktu dia, berapa sih sunatnya? Rawatib qobliyah ba'diyah, pernahkah anda mengerjakan terus menerus? Sholat tahajudnya, duhanya, dan sholat mutlak yang lain. Coba kita lihat. Coba gue lebihan sholat dan kadang itu orang-orang Pak. Ada kan masjid itu si rajin. Udah tak yakin posak benar di masjid itu. Paling nih sederet ya ada, mun posak sederet jiki subuh. Cek banyak sih hadir. Yang hadir ke masjid banyak, tapi benih sholat. Ntar kami keluar boleh. Kami malah dung dedungan. Dan mereka empor-por jolon bapak. Mestinya ketika sudah ada tarhib, assalatu wassalamu alaik. Kalau sudah subuh gitu, ya imam al-mujahidin. Kalau sudah begitu, bangun loh Pak. Jaga ngalak wudu. Benibah ngalak sepeda tu genggengan kepada gedemu. Mak sepeda yo otak kebun gerak wortel, gobis, terong. Kosak ben arnung ada budi cetak. Ambil wudu, kalau istrinya saat itu sedang tidur, bangunkan, Dik, ayo bangun Dik, sholat yuk. Demi Allah Dik, kamu istriku dunia akhirat loh. Di dunia kamu yang dampingi aku, di akhirat kelak kamu juga loh, yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Libur tak libur Dik ini? Ego takut beben si bini, ayo sih tangi Dik, yuk. Dik, akan lihat si bini, capek aku Mas. Loh, kok capek? Apa jangan si bini? Duga ada ben merengkok malu Mas. Dan saya lagi iya rengkok payah iya le, ayolah bangun yuk. Terus kok mun ben bahtah sholat le. Capek kok. Hebekol si bini gitu. Hebekol lajar ajaran Mas, mau kau bawa kemana aku Mas? Ayo mandi bareng yuk di situ. Reng bini hebekol yang ngak kedel wah teh gede aja. Nyampe di depan jeding apa kata si istri, turunkan aku di sini Mas. Lalu ditataplah suami seraya dia berkata, Mas, wallah aku bangga punya suami kamu Mas. Ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku Mas. Ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku Mas. Meneteslah air mata perempuan tadi seraya berkata, Mas, kau bimbing aku menuju surga Allah Mas. Kau tuntun aku menuju ridho Allah Mas. Dipeluklah suami dan dicium. Dia bisikkan kata, Mas, apa sih Dik? Cintai aku karena Allah Mas. Sayangi aku karena Allah. Libur tak libur? Iya, namun Dik lagi bini. Geluk si laki, ayo janji bini, ayo Mas. Tarik gelem jeding si laki, ayo Mas, perlu aku karena Allah Mas. Mere boleh si laki. Ada. Janji bini abah.
Kenapa jangan mas? Enggak kak, lutut ki, lutut. Aduh, rong pisan. Nambah lagi bahtuloan semalam. Padahal kalau dia enggak apa-apa, mungkin tak remere sekali, patakbir gogok yuk. Ketika ngimamin, Allahu Akbar. Sih, japok 3 kali semalam. Allah. Masih nggak laju ngantak nemu angin tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ibu-ibu jujur, kalau ibu-ibu punya suami yang bisa ngimami sholat, seneng apa enten bu? Seneng nggih? Pak, bu, kalau sampean punya suami yang bisa baca Quran, seneng apa enggak? Ah ngimami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Masya Allah. Bagi mantuan aja, jaga, wah mantu dengan imam kita. Yang susah kalau punya suami, pak tak pada tahu. Mohon maaf pak, saya mau mencontohkan. Pada laki saya sholat, dia bah nikah nggak dia. Apa pak? Can sini ya Allah. Bodoh masalah dalam sarung tanggal kering. King lebih sabaro. Ada yang ini mah tampe ngak ri. Cek rapat dengan ri. Pas deh pas sholat. Menjebok angin, abis. Dari sini ngepak betul. Mereka kurang paham tata krama sholat. Kenapa? Karena dia taklid saja. Dia tidak belajar secara fasih takmik keagamaan, cuma sekedar melihat tanpa ada praktik sholat yang sebenarnya. Coba praktik sholat, praktik takbir. Coba lihat ibu, bapak-bapak yang di belakang ibu bisa lihat ya. Ngenal ibu lah, ketok gitu. Dan lihat, benih nekuk mik nggak ada yang sholat benih. Dan mak ngebesemi kamu dulu. Oke, laku nyebi mik, tapi tak usah, tak usah. Ini saya mau mengangkat tangan. Coba lihat. Rasulullah itu kalau takbir ketinggian tangan, ibu jari, jempol lurus dengan kedua daun telinga. Jadi kalau takbir, Allah. Kalau ditarik ke belakang, jempol ini lurus dengan kedua daun telinga. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Ini laki-laki, fikih laki-laki. Kalau perempuan beda, angkat sembunyi ke atas kan, angkat ke atas kan. Dia ya, teguk je, bagi sekujur. Jadi robah. Jadi saya apa aja ngare takbir ngare. Arab mak deger ngare. Mak deger masang kuda-kuda. Tak acara kok bener. Salah takbir. Allah. Ruwet Islam ini kalau gitu. Enggak usah sampai segitunya. Tapi juga ada yang terlalu santai, juga enggak bagus. Pak Bojong ini kesantai itu. Aduh. Ada tak bagus. Kata malaikat muncul lapar pada akan kado. Yang paling sulit kalau punya suami kikir melolo. Salat ya imam ya, ya dek. Sibi ini iting tuti. Kalau harus dek, terus. Dan sibi ini loros bersapa. Ya ada orang sekali budi ya. Kita takbir lah toh karena bersibi ini. Mangkan setelah takbir silake. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dan sibi ini ya Allah, mak tebak kering Jepang dan lagi. Kalau kira-kira kurang bagus bacaan ayatnya, jangan jadi imam. Syaratnya apa? Coba lihat di kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Aris Billah
Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali akrab ditempatkan di posisi pertama. Yang jadi imam yang bagus bacaannya loh. Yang bagus seperti apa Kiai? Bitajwid wa tartil. Ada nada panjang pendeknya ayat. Fasih lagi. Ra, za, shin, sod, do. Jelas. Kalau al-mukhil bil makna, ra tepak kegit, melafadzkan ra ngena kegit, itu rusak maknanya ayat. Jangan jadi imam dulu, mending jadi mak. Ar-Rahmanir Rahim. Clear, mak mau mengiding lagi. Jangan jadi imam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghsubi 'alaihim walassalin. Kata makmumnya ancor banget. Makanya yang bagus bagaimana kalau punya anak, ayo didik anak kita agar betul-betul memahami bacaan Al-Quran dan dalam persoalan keagamaannya. Ngagali bagi? Kalau punya anak, ajari dengan ajaran-ajaran keagamaan. Jangan cuma pandai membuat anak tapi dia tidak bisa ngajari anak. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, ibu mungkin turun di anak cerdas, bapak mungkin turun di anak istiqomah ibadah, terus ada riadohnya itu, langsungan senika. Jadi kalau sampai ingin punya anak istiqomah, kalau bapak ingin ngumpuli istri, itu baca sholawat naria dulu. Oding sholawat naria pak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumilah. Apal lagi? Kini ka baca mendepan boleh bensibini mentro yang istiqomah alim warok lagi. Bacaannya berapa Kiai? Baca Pak Ebu 440. Andro saya alim. Ya gak mudah dong punya anak istiqomah ibadah. Coba Anda lihat, baca di manakib Kesindik saja, nggak usah jauh-jauh. Kesindik Jember itu punya putra yang luar biasa. Karena Kesindik itu ahli sering dan membaca Al-Qur'an. Senang baca Quran Kesindik. Satu hari itu bisa hatam. Karena dari seringnya membaca Al-Quran, sampai ketika kemudian pondok di As-Siddiqi Jember itu kebakaran, Kiai ada di dalam. Semua orang lari, Kiai nggak tahu. Saking husuknya dia baca Al-Quran. Yanteng dengan Kiai Siddiq. Pak keluar tinggal lapangan dia dan pesantren. Ketika selesai baca Al-Quran baru berimang kok. Pesantren kebakaran. Tak tahu pakai apoy panasnya arwah. Kiai nggak tahu saking dari husuknya membaca Al-Quran. Dan saya baca di manakibnya luar biasa Pak. Kiai nggak pernah ngumpuli nyai ketika belum dia menghatamkan Al-Quran 6 kali. Kiai ini ngomong hatam Quran 6 kali, buru apolog bermaknanya 6 kali apolog. Lahirlah Ahmad Siddiq Jember, lahirlah Halim Siddiq Jember, lahirlah Zainab Siddiq Jember, lahirlah Ki Faruk Siddiq Jember. Cucu dan anaknya semuanya alim, ahli di bidang ilmu agama. Kenapa? Karena abahnya riadohnya begitu. Kata Magigur, membiarkan Pak sholawat nari ya. Pak Ibu 440. Si bini laga dong alakum besmuto. Kok lama Kak? Kok suwe gini Kak? Iya masih baca sholawat nari ya. Berapa Kak? Pak Ibu 440. Oleh berapa macam lah Kak? Oleh telo bodoh gitu. Apa jangan si bini? Asapun na gula sakit dan diandan nih. Masuk angin gula pakai kerek mulu nggak. Ya kalau nggak bisa baca itu ya baca yang lain lah Ibu. Doa yang pendek agar kita nggak diampuni setan gitu. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Itu baca. Bisa Bu Ki? Ya kalau nggak bisa baca itu cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja lah yang kita tahu.
Tak oning kok gimana? Bismillah kita tahu. Ya mun bismillah tak tahu cukup baca bis gitu saja dah. Bis terus pasti begini. Insya Allah mun dia anak laki bisa jadi supir bis jurusan Gunung Emas Banyuwangi begitu. Dua bis dari mana? Bu, kalau gendong anak perbanyak baca sholat. Perbanyak baca sholat. Bapaknya juga sama, kalau ibu akan melahirkan, bapak tinggalkan kerjanya dulu. Sekalipun Anda kerja di perkantoran, di perkebunan, Anda kerja di tempat yang jauh, pulang kalau istri akan melahirkan. Kenapa? Saat lahir azani anak, karena itu adalah pembaiatan ketauhidan sejak anak itu lahir. Coba pakai lagi yang lain, Pak. Agak lewat, oke? Jadi kalau istri melahirkan, tekuk anak, rekep, gendong, dan azani telinga kanan. Ini anjuran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Telinga kanan katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katakan pada anaknya, nak Tuhanmu Allah, nak. Kepada bayi yang lahir, panggilkan Allah, le, jom, panggilkan Allah. Yang menghidupkan kamu Allah, yang memberikan rizki kepadamu Allah, dan yang mematikan kamu itu Allah. Nah, bapakmu akan kembali kepada Allah, tapi kamu tenang karena yang memberikan hidup kamu itu adalah Allah. Kenapa Allah diulang-ulang? Agar memori anak penuh dengan kebesaran nama-nama Allah. Memorinya terekam dengan nama-nama Allah. Nah, iya Pak. Begitu juga ibu kalau gendong anak perbanyak baca sholat. Sallallahu ala Muhammad. Gitu ibu kalau gendong anak itu sambil pegang-pegang dadanya, nak, mudah-mudahan kamu kelak nyampe di Makkah Madinah, nak. Gitu. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Coba. Ya coba tabu maksudnya menjawab itu. Coba ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Monggo ibu sama-sama kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Hafiqaini, ya Muhayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Ibadaini. Tarik. Selamatkan semua yang hadir malam ini ya Allah. Selamatkan dari berbagai macam bencana ya Rabbi. Dari angin puting beliung, selamatkan dari gempa tektonik, Allah yang bisa menyelamatkan segalanya. Sallallahu alaihi wasallam. Mana backing vokal saya? Budi. Backing vokal itu artinya, back itu artinya belakang ya. Vokal utamanya saya. Jadi mau pas santaan ben kok berarti dina kok kemarin ben-bennya gitu.
Jadi lebih pelan dari saya. Ketika saya ref itu lebih pelan. Jadi kalau saya sudah berhenti sampai gitu. Ya jenah. Kalau tak lip atau kan offset. Gitu. Para hadir, para rabu kan. Nah, tahun baru ini, tahun baru Islam, apa yang harus kami kerjakan, Kiai? Ada banyak hal. Besok di tanggal 9 ini, 9 ini kan banyak hal-hal yang harus dikerjakan. Man wassa'a ala iyalihi wassa'allahu fi kulli sana. Tanggal 9 itu sunnah untuk kita melakukan puasa. Termasuk tanggal 10-nya Asyura, ada banyak keistimewaan dan ada banyak kejadian-kejadian yang luar biasa di Asyura itu. Apa yang sunnah kita kerjakan, Kiai? Setong. Man wassa'a ala iyalihi wassa'allahu fi kulli sana. Barang siapa yang membahagiakan keluarganya di 10 Asyura, wassa'allahu fi kulli sana, maka Allah akan membahagiakan dirimu selama 1 tahun penuh. Hengak laki ya. Tanggal sangat, tanggal 10 pecimber lagi bini. Keluarga nambian, anak nambian. Kalau bisa usap anak yatim saat itu, kasih kemudian mereka sebagian harta kita agar mereka bahagia di saat bulan Asyura. Kagak liwat oke? Benih kok usap melolok. Gue satu mulut terus lendahin anak yatim. Kasih sebagian harta benda yang kita punya. Jauh jadi saya ibu, mereka tidak punya orang tua. Mereka sudah tidak punya ibu kalau itu yatim piatu. Caranya bahagiakan mereka. Siapa sih membunga anak yatim? Siapa sih membunga keluarga di bulan Muharram tanggal 10 namanya Asyura itu, maka Allah akan membahagiakan dirimu selama 1 tahun penuh. Moga-moga mungkin. Nih bini begini Pak, menu makanannya berubah saat tanggal 10 itu. Mun gue letak mak tanggal 10, sebulan benteng selama Muharram, gue lemak nyain selalu saya ajak untuk makan-makan yang enak. Oning bian, gue lagi maknya ini selama 30 tahun tak pernah merintah anak ke maknya ini. Urusan makan, urusan laki-laki, gentle jadi laki-laki. Orang bini ini ketanggung jawabnya secara agama satu cuma apa? Pelayanan terhadap suami. Urusan makan, aksesoris perhiasan, jaminan kesehatan, reng laki ini kasih laku. Paham gitu? Reng apa? Makanya bu ibu ini siap pangare, bu ibu ini siap parao, bu ibu ini siap panemen belta, mon bedo orang kepanjen dina pangare, nonton sampai, panguan etek, apa boleh panjang on rebe, maka demi Allah, lakena situ sadar ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya laki nak lengan pandang mon sedego. Gula selama agapin bermakna ini negayu hak nega ayat amaha idza ta'ima wa ayyaksuha idza tasa. Kewajiban memberikan nafkah makan tanggung jawab laki-laki. Kayak ngain bangal agapin bangal belanjai lamun tak dari mana bungkus kan bisa. Mun maknya ini gula terus mesti gula si bungkus terus apa deh lalapan enggak terus apa deh soto saya bungkus tak pernah saya nyuruh santri kan ini tanggung jawab saya istri saya ma akroman nisa illa karim. Tak mulia orang laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa memuliakan istrinya. Karena hakikat perempuan bukan hanya titipan mertua, tapi amanah dari Allah Subhanahu. Open ke bini berarti open ke titipna Allah. Terus ini kayak, kalau di kesempatan naik ke mobil nih, kemana kak? Ayo ke kota. Untuk apa? Pilih restoran mana yang kamu suka. Dan iya, ada gentle dari laki. Diberi lok-lok melulu benar. 20 tahun agapi diberi dun labu, diberi merongki, gopes terong terbenar. Ya odi pak. Kayak cuma perkembang nasi bini itu bah lembon, berbuka lembun. Ngerset sebuni akan tok sebini. Mak akan tok dun labu mereka berbentak. Sampai tak kenai selaki selapakan berarti. Mestinya masuk ke Asyura, masuk bulan Nabi Muharram, berubah menu pagi rawon, siang lalapan, minumannya es jeruk, jus wortel, terbaik sebulan sedia. Muntah aminnya buki ke si bini itu macam. Keng selake wah kerelek bendeng begini. Gula ke maknya ini telok tahun sampai makin tak pernah patah anak maknya sampai makin. Mak bisa gimana?
berkat benar kulo konjengan meroro Pak dari mak berkat sehari jurajur ya tak ada anak padahal ngaguring gue mak ngaguring kan tak ada anak ini kita sih kersen ini bagian dari jurul Allahumma Muhammad makanya Pak ambian si amin pendek biniratin membian belanja negara kepak ke sini kecantikan itu butuh biaya betul teman-teman kecantikan itu butuh biaya sekalipun Anda punya mobil mewah Anda punya mobil Pajero Anda punya Fortune Anda punya Rubicon di atasnya dikit Land Cruiser Anda punya mobil yang namanya Range Rover atau Anda punya mobil yang namanya Ferrari Alphard Fire yang miliaran tapi perawatannya kurang bagus pastikan mobil hancur sebelum waktunya besar Pak bisa rusak radiator tak pernah teku oli tap-tap tak pernah geteh ya rusak tuh sama dengan istri kita kendaraan kita setiap hari tompak benar klakson elixir becek benar ya kepak sebelum waktunya makanya ada masih bener oh penen mak ada anggaran untuk kecantikan gue lega maknya ini minim untuk kecantikan merawat tubuh istri saya kasih 3 juta setiap bulan saya bilang pada istri saya kak kok sampai 3 juta ini kurang kalau saya punya uang hak saya tambah kamu kenapa kok sampai segitunya kak anggaran kecantikan saya bilang ke istri saya kecantikanmu yang bisa menuntun aku menuju surga dari mana tak ngerjain ngaran kering bini lain sebini berarti senek kok bisa 3 juta kak konsultasikan wajahmu pada dokter spesialis wajah masuk spa lulur maknya ini sebulan tuh kali mundring bini yo pengen om cium ada budi balik eleksor om lulur ya mentah lulur sekali sampai setahun ya rombu badak kau karun lekser tak ketemu batu tadi inilah ada pembicaraan anggarkan paling tidak 3 juta setiap 3 bulan sekali 1 bulan jadi ibu mulai dari pengajian minta ke saya lagi kak 3 juta kak 3 juta anggaran kecantikan gitulah apa jangan si laki nasi kuring abu anak kali maksud benar apa iya mun benar geluing engkau bengkak balik tepak kasihan, tepak kasihan, kira silaki. Apa jangan sebini? Ya cuma ada iya kak. Mon pepeng kok om alos dan cantik kan kamu yang bangga punya istri si cantik aku kak. Mata kok murka, hidung saya mancung. Apalagi saya harum ketika anda cium kan kamu yang bangga. Apa boleh kok pak kolem potekos kan? Kan kok saya gelu engkau kan? Tapi mon pak kok lempo limusin, siap dan telah ngeri ketoji kok. Makanya openin si bini selebihnya ibadahnya harus bagus kepada Allah Subhanahu. Alasan apa kalau kemudian tidak ibadah? Cak gelebas nggak bisa kiring kepanjen dia banyak parcajaan kasapeh ben kepangiran. Arab mak macam parcajaan kasapeh mon sero ngare benari mak bisa dia. Mak mon sero subuh mian lok. Padahal subuh hanya 5 menit Anda kerjakan. Masjid lagi keramik, mak bisa tak pernah ke masjid berjamaah tak anda. Mak mon biantar ke Tegal, ngaret setengah jam mak kuat, padahal tidak Tegal, saya keramik. Kita menapa bang menek keramik Tegal? Rara oh Tegal itu tepak pak. Asolat tak usah nyuon pak apa, tak usah gintung pak apa asolat, hanya ngangkat tangan, kok berat sih? Mak mbian montor ke Tegal ngarek mak kuat Tegal rajon reben benci kadang-kadang Tegal tak kenal dia kan endi tuntas mulai kade bukti ke melon coba doa ketemu orang si bini nolongin ngarek sabo igunjing reben ning sepeda si bini tak nemu ketujuan panai kata serba si bini nyekok ke dia kasih laki mak kuat masalah mak bah perjanjian ke sapi ben ke Allah. Mak mensura sholat 5 menit bah tak kuat kan keyakinan ke sapi biar. Ketika saya tanya kenapa kalau sapi anda mampu bekerja setiap hari karena pasti hasilnya kiai. Belum bangun sapi
meles 10 juta 15 juta ya bu 10 tahun bisa 30 bahkan ke 40 juta ya. Hanya hasil 25 juta dan mengak. Padahal kalau Anda sholat, Anda mendapatkan maghfirah dari Allah. Yang akan Anda dapatkan adalah surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang lebarnya surga, satu ruangan itu bagaikan langit dan bumi hari ini. Coba Anda di sekemik juta kebeli tanah. Oleh berempat, sekemik juta kebeli tanah. Tapi Anda sholat, akan Anda dapatkan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi hari ini. Cerdas orang yang sholat, Pak. Erop-erop sapi nggak di jahil-jahil menurut benar ini. Iya ki beres, mau temu PMK, temu orbung jorok sapi, naltal berkot kokotan dek ngakan, jereng sing arek, ya Allah, mak mati apa ini, nangis keburin sapi nah, mangga dadak lemah, payakin gak Gusti Al, payakin gak Gusti Al, mau kerjaan Pak kami kiai, loh Anda makhluk yang cerdas Pak. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan manusia paling bagusnya makhluk ya manusia Pak. Alhamdulillah. Kalau ontong pian tak bade disape ben Allah. Kalau ontong pian tak bade direnggerengan. Kalau ontong pian tak bade dikadel, tak bade ngirengi, tak bade dimutak pian. Alhamdulillah. Anda makhluk yang terbaik. Oh mun pian Pak dadi wong gua. Tak kira hadir ke pengajian nunggup kecelatung ben madam dia. Nang itu kentong dia. Mangan menjadi manusia sok koren. Alhamdulillah. Apa sih kelebihan manusia ke Malik? Elastisitas tubuhnya. Mun sapi arangkak melolo, mun ngerengi nyalpang melolo. Manusia elastis, asera bisa. Ajrukom bisa. Ngoncur bisa. Para pelengen dari sini. Nunggup bisa. Gini teman-teman, coba jujur saya tanya sama masyarakat Kepanjen, biar pernah nganalisa sape, asela. Jawab bener sape pas muncul kok rokokan bener sape. Ah nih teh rasa biar muncul, aro benih sape rumah tuan ngambung duduk nih luar. Udah besar tidak. Ada. Yang kedua apa ke Malik? Manusia punya kecerdasan, ada IQ, ada otak, ada akal. Dan an-natiq manusia bisa bicara. Satu-satunya makhluk yang bisa bicara hanya manusia. Embian makhluk yang cerdas. Makanya sekalipun manusia itu kecil bentuknya, dijadikan khalifatullah fil ardi, yang dipercaya ngatur alam semesta. Bagi ke manusia, tak bagi ke kerja walaupun besar fisiknya, tak bagi ke jalan walaupun kecepatan larinya cepat dan kekuatan memikul beban. Gogoan jalan ben manusia. Arah, baik bagi kamu manusia si mimpin karena Anda cerdas. Nama gela jaran rejep lari na. Apa mak bagi kamu manusia dan jaran? Cek manusia rekala menlari itu bengkok. Iya menlari, tapi kan manusia di otak. Dengan kecerdasan otak manusia, manusia mampu merangkai mesin-mesin mobil yang kecepatan larinya diukur dengan kecepatan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi Kuda. Ada yang berbentuk Pajero, ada yang berbentuk double kabin Strada, ada yang gesit seperti Kijang. Terciptalah mobil yang bernama Kijang Innova. Gini betul? Terus gula nyambi Pajero, Kamadura di bari. Dari Bendebos ke Kamadura, jadi dengan suara Pajero. Nampaknya nyambi Fortune. Itu buatan manusia. Coba tuh benjeran Fortune. Dari bentuk terus minta nunggup depak Rabbi Budi ya Allah mata ning tabur di mandek ngam saudari. Manusia itu cerdas, burung marah mai bagi ke manusia ya, padahal manusia tidak bisa terbang. Iya manusianya, tapi otak manusia. Habibie dari Parepare, mantan Menristek, mantan Presiden Republik Indonesia Pak Habibie mampu mendesain pesawat 364 pesawat selama hidupnya, dikontrak oleh perusahaan Jerman dengan Belanda. Cerdas Pak Habibie Pak. Aku beli pesawat. Makin cedak Pak Habibie ini gini, bisa beli pesawat. Tak tantu sejarah cedak keris bisa beli pesawat. Kan beli ukuran kebeng aja tak. Kadang sejarah cedak keris kok bisa beli sosis. Aku ling kerupuk tak ada mari benar. Beli pentol Mbak. Pak Habibie makin ini ya kan tapi bisa beli pesawat. Orang yang mau ke Mekah, orang yang mau umroh, orang yang mau naik haji
Setong pesawat tuh esena 400 orang Pak. Kalau yang lantai 2 800 orang. Setong orang dia bisa membawa barang 35 kilo. Bayangkan Pak, 35 kilo kali bulung atos, berapa ton isinya pesawat dan kekuatan pesawat. Take off dari bandara Jeddah menuju Indonesia, take off dari Jeddah, dari Juanda menuju King Abdul Aziz di Jeddah. Berapa ton cok mampu ngedurus terbang ke atas, dapat ke atas tegepok ben manuk apa jan manuk, ya Allah mau berdiri serajin ben kok sendiri ini jadi gendeng man ambak ada pesawat yang tak nung ngeben. Mangan manusia ini cerdas. Dari apa? Anda ternyata diberi otak oleh Allah Subhanahu. Itu anugerah dari Allah. Menampian melek otak itu berapa? Coba pikir. Angkat aja sombong dari manusia. Otakmu itu pemberian Allah. Kita bersujud ke pengiran. Caleng ada ini, caleng kena sujud. Benih caleng kena jabuk arif kan ada yang baru ketemu. Mak caleng ben pengko pengko bentes-bentes. Asal sujud ya si caleng kuma. Tadi mun caleng ben bukti ke error. Ada jabuk arif berarti benih sujud. Aduh. Segula macam selawat, selai pemancing gila. Selain tunjuk kapit, boleh pemancing boleh. Alhamdulillah. Jadi memberi otak ki, sokoren. Ini HP, ini ada memori. Kalau Anda punya HP dan bisa menampung data, foto cekak dengan biar download data buat video-video kecil. Anda coba beli memory card HP yang ratusan giga, itu ratusan ribu Bapak, melem bisa 100-200 ribu. Memori HP kalau Anda terus menerus mendownload data, buat video, foto benar, akhirnya overload, 3 bulan overload. Artinya apa overload? Tak mampu lagi menampung data, akhir lemut HP ini pas cekak, stres. Ambian diberi otak benar, penuh dengan memori. Pada syamur tolong polo lah, pada syamur pak polo, pada syamur sekat. Anjay dia tak lemut otak. Ngaki kata tangkanya. Tadi dia mau biji. Walau kau kesorba juga kak, masya Allah dia anak berapa benar? Si ngak dia. Kancaki SD roki ngak. Artinya apa? Memori otakmu jauh lebih bagus daripada memori HP. Yang katanya ini teknologi canggih. Kemet dek apa nak? Tempeng kau bersana Allah Subhanahu. Bersujud bibir diberi colok ben pangeran cangkem ini berempeng melek bibir makin kini itu kecantikanmu, itu ketampananmu karena bibirmu itu. Coba biar mun lahir pada bibir coba kira-kira entah enggak singgut coron biar gini kan harokok dari tim pakai laki mau pada bibir panal pe agak gigi dia. Dia tak ngebul ya. Cek sumbing beda ngirwa tak pada nyaman rokok. Karena apa? Sorok nih tengah ro kadang. Makanya kalau Anda punya bibir, ayo perbanyak zikir, perbanyak baca sholat. Sebagai bentuk syukurnya. Bo bibirmu adalah kecantikanmu. Banyak orang laki-laki yang tertarik pada bibir perempuan. Ketika ditanya, kenapa dulu kau lamar aku kak? Apa jawaban suaminya? Bibirmu dia. Lajong mujocong si bibi ke sini. Anggan yo mendi bibir ji pamerah yo mun bedel lagi nah merah-merahkan. Saya keselake tak kerjet ngebas bibir biar. Ya Allah, ada buah naga ke hadapan bibir. Mun bibir kok buah naga kalau para ekombi yo ben silake. Cek nang dapur mul. Dak mangga dapur lek si gini. Tabung ben silake ke dapur si bini. Ya Allah, main ngak buto mang bibir lele. Apa sih ngejubu butomang yang cantik loh jadi perempuan. Parfum mainkan di sekujur tubuh, karakter suami pahami. Karena yang laki ada karakter tak pada, bener yang laki saya seneng nyium leher bini. Mau lagi akapin sampai 20 tahun, leher saya ser-ser melulu. Kekergup nunggap si bini ke gubak dulu. Berarti biar di laki pemburu leher. Mendak leher kayak sor-sor. Bener yang laki saya nyium leher sekali. Mulai akabin sampai 20 tahun hak nak nyium leher apa? Nyorsor ke kerencap nomor lo benar.
Iya kelencap na beri parfum. Bade laki sukumat nungup kemunteng melur. Beri bental tak ada. Tedung kemunteng si bini. Iya torot lah. Kentok cek sekecil. Lang bon kentok nungup kemunteng melur. Iya munteng na beri parfum. Sehingga si laki jumper cium le erah aromanya apel. Pentang kelencap na strawberry. Cium tabu buturin. Nungup ke bebentak buko kering bayar apa ini. Parfum ni. Coba ibu di banyakan salah kaprah. Mon entar keluar, entar ke pengajian, kadang-kadang entar ke parlona tetangga ada resepsi perkawinan. Aru masih ada kadang-kadang. Gini badan. Parfum yang kui bibir pemirah. Wah, baju-baju yang terbaik yang dipakai. Akhirnya saya tahu ketindak tinam dia, iya tetangga ni benila gitu. Badan. Salam mulai ke bunggona, baju yang terbaik dilepas, daster silebuk tebuk, apa sih aku? Iya bener batik, yang ledek kember rugi zapak sahaja. Mon keluar kotang siro-siro ya ku. Setelah debak ke bunggona kotang si komite itu zapak sahaja. Sampai saya laki mau cak, ya Allah, mata tebak kebedan dari nenek. Bujur ke barak, bujur ke timur. Montar keluar parfuman, setelah jadi umur si laki, remason sekarang bagi ke barak. Saya geluk masih lagi, ya Allah panas lek panas. Nyaut si bini caplang menjaga itu. Bareng lah kalian ngeruginya caplang. Angkat aku leban dan kapi tore. Sejak tahun baru Islam robah kebiasaan yang tidak bagus menjadi kebiasaan yang lebih baik. Mundi bari labak tak tahu ngaji Quran. Sejak Muharram ini ayo biasakan one day one ayat. One day satu lembar. Satu hari satu lembar ayat, maka tanpa terasa 3 bulan 6 bulan pembiar hatam Al-Quran. Biasakan bibir ini memperbanyak zikir, bacaan-bacaan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa lagi? Ngerek kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatan fil mizan. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan di lisan, tapi kelak di akhirat bisa memberatkan timbangan amal baik. Di nama kelara itu dan kalah kebacaan ini kembali. Pah berat sekalian coba bacaan ini. Kenapa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil jarang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus subhanallah walhamdulillah wala sekali lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Kalau Habib Syekh lagunya beda. Ayo hadirna boleh. Gimana Habib Syekh? Subhanallah. Bisa ya? Ayo bareng ya. Angka-angka boleh, angka boleh. Ada di peset tong terima ya. Yo, sekali lagi yuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sahaja Allah angkat tangannya walhamdulillah wala ilaha illallah. Shootingannya mas kesana mas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah. Ada juga kalimat tauhid yang apabila kita baca akan menambah keimanan kita. Al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu terkadang ngedrop Pak, terkadang juga meninggi grafiknya. Lah bagaimana agar kemudian keimanan stabil? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo charsi keimanan dengan bacaan la ilaha illallah. Perbanyak baca sholawat. Sini kayaknya banyak sholawat. Ada sholawat munjiah.